Halo semuanya, selamat datang di channel Ijazah Kehangatan. Teman-teman, jika kalian ingin memiliki penghasilan di tahun 2025 ini, menonton video ini adalah satu langkah yang sangat tepat. Kalau kalian merasa sulit mendapatkan pekerjaan di tahun 2025 ini, kalian tidak sendirian. Banyak orang sedang berjuang, bingung harus mulai dari mana, dan merasa peluang semakin sempit. Tapi coba bayangkan, bagaimana jika penghasilan itu sebenarnya bisa datang dari hal-hal kecil yang selama ini ada di sekitar kita, namun selalu kamu lewatkan. Cerita ini akan membuka mata kalian bahwa di tahun 2025 ini, tidak semua penghasilan harus menunggu panggilan kerja. Ada cara untuk mulai dari nol, dari hal sederhana, dan tetap bisa menghasilkan. Dan mungkin, inilah awal harapan baru untuk kalian. Dalam kacamata psikologi keuangan, seringkali hambatan terbesar kita bukanlah ketiadaan modal uang, melainkan mental block, atau hambatan mental yang membuat kita merasa tidak berdaya jika tidak memiliki status pekerjaan formal. Kita sering terjebak dalam scarcity mindset, pola pikir kekurangan, yang membuat kita hanya melihat apa yang tidak kita miliki, alih-alih melihat peluang yang ada di depan mata. Suatu ketika di sebuah desa di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda biasa bernama Bima. Bima adalah seorang pemuda berusia 30 tahun yang sudah lama tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia lebih sering mengurung diri di rumah, bukan karena tidak mau bekerja, tetapi karena malu dan lelah mendengar omongan orang-orang. Setiap kali ia keluar, selalu saja ada bisik-bisik tetangga yang mempertanyakan kenapa di usianya yang sudah kepala 3, tapi ia masih menganggur. Pagi itu, kepalanya terasa penuh. Ia pun memutuskan untuk keluar rumah tanpa tujuan jelas. Ia hanya ingin jauh sebentar dari tembok kamar, tumpukan map lamaran, dan layar ponsel yang sering berisi pesan penolakan dari berbagai perusahaan. Secara psikologis, penolakan yang bertubi-tubi dapat mengikis self-efikasi atau keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Bima merasa nilai dirinya ditentukan oleh saldo di bank atau stempel di kartu karyawan. Hingga langkahnya akhirnya membawanya ke sebuah bendungan desa. Tempat itu cukup sepi, hanya suara air mengalir dan angin yang berhembus pelan. Bima duduk di pinggir bendungan, mencoba menenangkan diri. Untuk beberapa saat, ia hanya menatap air dan membiarkan semuanya mengendap di dalam dada. Tidak lama kemudian, seorang kakek tua datang mendekat. Kakek itu membawa caping lusuh dan tongkat pendek. Tubuhnya tidak terlalu besar, namun langkahnya tenang. Kakek itu kemudian duduk tidak jauh dari Bima. Kakek tersebut adalah Suro, seorang sesepuh desa yang sudah lama tinggal di wilayah itu. Kakek Suro memperhatikan wajah Bima yang terlihat murung. Sebagai orang yang sudah banyak melihat naik turunnya kehidupan, ia bisa mengenali raut wajah orang yang sedang terbebani masalah. Ia lalu memulai percakapan ringan, menanyakan apakah Bima baik-baik saja dan apa yang membuat wajahnya terlihat begitu berat. Pelan-pelan, Bima mulai menjawab. Awalnya, ia hanya berkata bahwa dirinya sedang capek. Namun setelah beberapa kalimat, ia mulai bercerita lebih jujur. Ia menjelaskan bahwa ia sudah berkali-kali melamar kerja ke berbagai tempat. Pabrik, minimarket, kantor kecil, dan macam-macam usaha lain. Namun semuanya berakhir sama, yaitu penolakan. Ia mengatakan bahwa banyak lowongan kerja sekarang mensyaratkan minimal lulusan D3 atau S1 atau meminta pengalaman kerja yang jelas. Sementara dirinya hanya lulusan SMA dengan riwayat kerja serabutan yang tidak punya nama besar. Ia merasa seperti selalu kalah sebelum sempat mencoba. Bima juga menceritakan bagaimana rasanya mendengar orang-orang mempertanyakan hidupnya. Ia malu, sering terlihat di luar rumah tanpa seragam kerja atau identitas karyawan. Karena itulah, ia memilih jarang keluar rumah dan hanya melamar kerja lewat ponsel. Berharap ada keajaiban yang datang begitu saja. Kakek Suro mendengarkan tanpa memotong. Ia membiarkan Bima mengeluarkan semua yang selama ini ia tahan. Dari caranya berbicara, terlihat jelas bahwa Bima bukanlah malas. Ia hanya lelah dan putus asa. Secara psikologi keuangan, Bima sedang mengalami financial anxiety yang akut, di mana kecemasan akan masa depan finansialnya melumpuhkan kemampuannya untuk berpikir kreatif. Setelah merasa Bima cukup lega, sambil berjalan, barulah kakek Suro memberikan tanggapan. Ia mengatakan bahwa Bima bukan satu-satunya anak muda yang mengalami hal serupa.
banyak yang terbentur tembok ijazah dan persaingan dengan lulusan yang lebih tinggi. Namun menurutnya, ada satu kesalahan pola pikir yang sering terjadi, yaitu terlalu fokus pada pintu yang sama dengan jutaan orang lain, yaitu mencari kerja atau melamar pekerjaan. Kakek Suro kemudian menyarankan satu hal sederhana. Ia menyuruh Bima ketika pulang nanti untuk lebih memperhatikan sekitar. Ia meminta Bima mengamati dengan seksama apa saja yang orang lakukan untuk mendapatkan uang di tahun 2025 ini. Ia menekankan bahwa cara orang mencari penghasilan sudah banyak berubah dan sebagian besar tidak selalu bergantung pada ijazah. Kakek Suro juga menyampaikan satu kalimat yang sangat penting. Ia menjelaskan kepada Bima bahwa pekerjaan tidak selamanya harus dicari di luar sana, melainkan juga bisa diciptakan sendiri. Pekerjaan bisa diciptakan bahkan dari sesuatu yang sangat kecil, selama ada kemauan dan kesediaan untuk belajar dan berproses. Bagi Bima, kalimat itu terdengar asing sekaligus menarik. Selama ini ia hanya memikirkan satu jalur, yaitu melamar kerja, menunggu panggilan, lalu berharap diterima. Ia tak pernah memikirkan bahwa dirinya sendiri bisa menjadi orang yang memulai sesuatu, meskipun dari skala kecil. Ini adalah pergeseran dari employee mindset menuju entrepreneurial mindset, di mana seseorang mulai melihat aset bukan sebagai uang semata, melainkan waktu, energi, dan keterampilan. Setelah percakapan itu, waktu sudah mulai beranjak siang. Kakek Suro mengajak Bima untuk kembali pulang, namun kali ini dengan cara yang berbeda. Ia menyarankan agar Bima memilih jalan yang sedikit memutar, melewati kampung dan area yang jarang dilaluinya, sambil benar-benar mengamati kiri dan kanan. Bima pun berpamitan pada kakek Suro. Dalam perjalanan pulang yang akan ia tempuh sebentar lagi, ia mulai berniat untuk melakukan apa yang disarankan. Melihat lebih teliti, bukan hanya berjalan tanpa perhatian. Bima belum tahu bahwa hanya dengan memperhatikan sekitar, pandangannya tentang kerja dan rezeki akan berubah pelan-pelan. Dalam perjalanan pulang dari bendungan, ia tidak lagi hanya menunduk dan berjalan cepat. Kali ini, ia sengaja memilih jalan kampung yang memutar, melewati gang-gang kecil dan area yang jarang ia lewati. Tujuannya sederhana, yaitu memperhatikan sekitar. Beberapa menit berjalan, pandangannya tertarik pada sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil. Di pojok halaman itu, ada sebuah kandang ayam kecil. Kandang itu hanya terbuat dari kayu dan kawat, tidak besar, dan di dalamnya hanya ada 2 ekor ayam potong. Sesekali ayam itu mematuk sisa sayuran di sudut kandang. Secara logika, pemandangan itu bukanlah hal yang istimewa. Sebelum hari itu pun, sebenarnya Bima sudah sering melihat hal semacam itu. Namun kali ini, karena sedang berusaha melihat lebih seksama, ia berhenti sebentar dan memperhatikan. Selanjutnya, ia melanjutkan langkahnya. Sekitar 50 meter ke depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya lebih terkejut. Di sebuah lahan yang sedikit lebih luas, ada kandang ayam yang jauh lebih besar. Kandang itu memanjang dengan susunan rangka yang lebih rapi. Di dalamnya, bukan hanya 2 ekor ayam, tetapi puluhan hingga ratusan ayam potong yang tampak bergerak ramai. Barulah sekarang, kandang pertama yang hanya berisi 2 ekor ayam itu terasa istimewa bagi Bima. Saat memperhatikan perbedaan antara 2 kandang tadi, Bima mulai menyusun logika sederhana di kepalanya. Ia menyadari bahwa kandang besar itu pasti tidak langsung berisi ratusan ekor ayam sedari hari pertama. Pasti ada proses panjang, dimulai dari jumlah yang lebih sedikit, lalu hasilnya diputar kembali menjadi modal. Pemiliknya mungkin juga pernah mulai dari titik kecil. Sama seperti kandang dengan 2 ekor ayam yang ia lihat sebelumnya. Inilah prinsip compounding effect dalam psikologi keuangan. Bahwa pertumbuhan besar lahir dari konsistensi hal-hal kecil yang terakumulasi. Dari situ, muncullah sebuah kalimat kuat dalam pikirannya. Jika seseorang bisa memulai usaha besar dari langkah kecil, maka aku seharusnya juga bisa memulai dari skala yang mampu aku jangkau. Aku mungkin belum sanggup langsung membangun peternakan besar, tetapi mulai dari 2 ekor ayam tampak sebagai hal yang masih masuk akal. Bima pun melanjutkan perjalanan dengan langkah yang sedikit berbeda. Ada rasa penasaran baru yang muncul. Setiap hal kecil di sekitarnya kini jadi terasa punya makna. Tak lama kemudian, ia melewati sebuah kebun milik warga. Di sana, seorang bapak-bapak terlihat sedang memetik buah. Ada mangga, pepaya,
dan pisang yang sudah matang. Yang menarik perhatian Bima bukan hanya buahnya, tetapi apa yang dilakukan si bapak. Bapak itu memegang ponsel di tangannya, mengarahkannya ke buah-buahan yang ia petik. Kemudian merekam sambil menjelaskan sesuatu. Gerakannya mirip dengan orang yang sedang membuat video. Sesekali bapak itu menata buah agar terlihat rapi, lalu melanjutkan merekam. Pemandangan itu mengingatkan Bima pada kebiasaan sehari-harinya. Hampir setiap hari, ia membuka YouTube dan Facebook dari ponsel. Ia sering melihat orang-orang yang membuat konten seputar berkebun, bertani, beternak, dan berbagai kegiatan sederhana lainnya. Sebagian dari mereka bahkan sering memamerkan bayaran dari video yang mereka kerjakan. Selama ini, Bima hanya memandang itu sebagai hiburan. Ia menonton video, merasa terhibur, lalu melupakannya. Baru sekarang, ia menyadari bahwa apa yang ia lihat itu sebenarnya adalah bentuk pekerjaan juga. Bapak yang sedang memegang ponsel di kebun itu mungkin sedang membangun sumber penghasilan dari konten yang ia buat. Dan hal itu rasanya juga bisa ia kerjakan. Ia memiliki ponsel dan ada kebun kecil di belakang rumahnya. Dari sini, Bima mulai memahami bahwa di tahun 2025 ini, ponsel tidak lagi hanya dipakai untuk bermain atau menghabiskan waktu. Bagi sebagian orang, ponsel adalah alat kerja. Kebun, kandang, dapur, bahkan halaman rumah bisa diubah menjadi studio sederhana. Yang dibutuhkan bukanlah ruangan mewah, tetapi ide dan konsistensi. Secara psikologis, bapak tersebut menggunakan leverage, pengungkit, yaitu teknologi untuk melipat gandakan nilai dari aktivitas fisiknya. Dari sana, kesimpulan kedua terbentuk di kepala Bima. Ternyata, di zaman sekarang, pekerjaan bukan hanya soal diterima kerja di perusahaan, tetapi juga soal kemampuan mengubah kegiatan sehari-hari menjadi sesuatu yang bisa dijual, entah berupa produk nyata, entah berupa konten. Perjalanan Bima masih berlanjut. Bima kemudian melewati satu halaman rumah lain yang cukup luas. Di sana, ia melihat deretan kandang kelinci. Kandang-kandang itu tertata dalam beberapa tingkat, dengan puluhan ekor kelinci di dalamnya. Ada kelinci kecil, ada yang sudah besar. Sebagian sibuk memakan rumput, sebagian terlihat hanya diam. Sekilas pemandangan itu tampak seperti usaha ternak biasa. Namun setelah ia menghubungkannya dengan dua kandang ayam tadi, pandangannya kini berbeda. Ia mulai membayangkan bahwa puluhan kelinci itu pasti tidak muncul sekaligus. Hampir pasti awalnya mungkin hanya ada satu kelinci jantan dan satu kelinci betina. Dan dari dua ekor itu, pelan-pelan berkembang biak menjadi lebih banyak. Di titik inilah, sebuah pola mulai terbentuk jelas di kepala Bima. Kandang ayam kecil dengan 2 ekor ayam. Kandang besar dengan ratusan ayam. Bapak-bapak di kebun yang merekam buah dengan ponsel. Dan kandang kelinci dengan puluhan ekor kelinci. Semuanya punya satu benang merah. Orang-orang itu tidak hanya menunggu lowongan pekerjaan. Mereka menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Dimulai dari apa yang ada di sekitar dan dari apa yang sanggup mereka kerjakan. Bima menyadari satu hal penting. Selama ini, ia terlalu terpaku pada satu pintu, yaitu pintu lamaran kerja. Ia mengukur masa depannya hanya dari ada atau tidaknya panggilan dari perusahaan. Ia lupa bahwa di sekelilingnya ada banyak orang yang bekerja dan menghasilkan uang dengan cara yang mereka ciptakan sendiri. Namun di tengah semangat baru itu, Bima juga tidak menutup mata pada kenyataan. Ia paham bahwa memulai usaha, sekecil apapun, tetap butuh proses. 2 ekor ayam butuh modal awal, dan butuh waktu berbulan-bulan untuk perputaran modal. Membuat konten butuh puluhan sampai ratusan video sebelum mulai dikenal dan menghasilkan uang. Dan beternak kelinci butuh tenaga setiap hari untuk mencari pakan dan membersihkan kandang sebelum mereka beranak pinak. Dalam psikologi keuangan, ini disebut delayed gratification. Kemampuan untuk menunda kesenangan demi hasil yang lebih besar di masa depan. Bima harus siap untuk tidak mendapatkan uang instan demi membangun aset. Dari semua yang dilihatnya di perjalanan pulang hari itu, Bima mulai membentuk pola pikir baru. Ia menyadari bahwa menciptakan pekerjaan bukan berarti langsung sukses besar. Namun artinya adalah berani memulai dari yang kecil, siap menghadapi proses panjang, dan menerima bahwa hasilnya tidak instan. Saat mendekati rumah, langkahnya terasa berbeda dari saat ia berangkat pagi tadi. Ia masih belum punya jawaban lengkap ingin memulai dari mana. Namun untuk pertama kalinya,
ia tidak lagi merasa miskin secara harapan. Kini ia mulai memikirkan usaha apa yang bisa ia coba, keterampilan apa yang bisa ia pelajari, dan kebiasaan apa yang bisa diubah menjadi peluang. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa pekerjaan tidak harus selalu dicari, tapi juga bisa diciptakan. Tidak harus langsung besar, tidak harus langsung sempurna. Sangat bisa bahkan dimulai dari hal kecil dan modal kecil. Hubungan kita dengan uang bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan sumber daya di sekitar kita. Ijazah mungkin memberi Anda akses, tapi kehangatan semangat dan ketekunanlah yang akan menjaga dapur tetap mengepul. Dan yang paling menarik, modal kecil ini ternyata bisa berkembang menjadi hal yang besar jika dijalani dengan ketekunan dan keinginan untuk terus belajar. Jika hari ini kalian belum diterima kerja, bukan berarti kalian tidak punya jalan. Mungkin justru inilah saatnya menciptakan jalan kalian sendiri. Jika video ini memberi gambaran, memberi keberanian, dan membuka pintu kecil untuk langkah pertama kalian, jangan lupa tinggalkan pesan atau cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya di channel Ijazah Kehangatan.